sahabat inspirasi, bersama saya Sahari dalam channel Inspirasi Kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik, tapi sebenarnya ini adalah kisah nyata. Sekitar 2 bulan yang lalu, itu ada seorang wanita usianya lebih kurang 20 tahun ke atas dan sudah berkeluarga. Dan pada saat itu karena saya ada membeli sesuatu dari dia datang membawa barangnya ke saya dan saya ingin membayarnya. Pada saat itu saya menanyakan, kenapa wajahmu begitu sepertinya sedih sekali. Setelah mendengar saya bertanya demikian, dia langsung menangis. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia baru ditinggalkan oleh suaminya. Bukan ditinggal mati ya, tapi ditinggal pergi oleh suaminya. Jadi saya mengatakan kepada dia, kenapa kamu harus menangis? Harusnya kamu harus bersyukur. Mungkin dia agak kaget. Saya mengatakan demikian. Dia bertanya, kenapa demikian, Pak? Ya, kalau suami atau seorang laki-laki yang meninggalkanmu begitu saja, berarti dia bukan termasuk laki-laki atau suami yang baik. Kenapa kamu harus menderita untuk dia? Harusnya kamu bersyukur, lebih cepat, lebih baik. Karena kalau laki-laki atau suami seperti ini akan terus menyusahkan Anda. Karena apa? Karena dia bukan seorang laki-laki idaman atau seorang suami yang bertanggung jawab. Makanya dia pergi begitu saja. Karena saya lihat kamu masih begitu muda, kenapa tidak kalau suatu saat ada laki-laki atau pria lain yang lebih baik, kamu bisa menikah dengan dia, mungkin bisa jadi jauh lebih berbahagia. Itu seperti membangunkan dia dari tidurnya. Dia berpikir, wah, selama ini saya tidak pernah berpikir demikian ya. Tiba-tiba semua beban di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, semua sepertinya lepas begitu. Ya, harusnya kalau misalnya seorang suami atau laki-laki meninggalkan Anda begitu saja, berarti dia bukan termasuk pria yang baik atau suami yang baik. Biarkan aja dia pergi. Karena dengan Anda yang masih begitu muda, apalagi sampai sekarang Anda belum punya anak, itu sudah bisa Anda mencari lagi mungkin laki-laki atau pria lain yang baik dan Anda menikah dengan dia. Bisa jadi Anda jauh lebih bahagia daripada Anda menikah dengan pria yang telah meninggalkan kamu. Akhirnya dia pun berpikir, ternyata benar apa yang saya katakan itu. Saya katakan, jangan menangis buat orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang Anda menangis di sini, dia bersenang-senang di sana. Pantaskah Anda menangis untuk dia? Saya kira itu tidak pantas. Kalau kita lihat, Anda telah banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan air matamu, energimu, menangis hanya untuk seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada Anda. Berarti itu tidak pantas. Coba Anda pikirkan baik-baik, apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Akhirnya dia mengatakan kepada saya bahwa benar juga. Setelah saya mengatakan kepada Bapak, setelah mendapat siraman inspirasi seperti ini, sepertinya semua itu terlepas dari hati saya. Mulai saat ini, katanya, saya akan selalu bahagia. Itu baru seseorang wanita yang tegar. Karena hidup ini semua pasti diliputi oleh suka dan duka. Hidup ini seperti roda kehidupan berputar. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita menderita. Penderitaan atau kebahagiaan itu sebenarnya semuanya ada di dalam pikiran kita. Pikiran yang menyatakan kita bahagia ataupun menderita. Maka saya sampaikan kepada wanita ini, untuk yang akan datang, coba carilah satu pria yang baik. Karena Anda masih muda, belum punya anak. Carilah satu pria yang baik dan Anda bisa menikah dengan dia. Bisa jadi Anda akan jauh lebih bahagia dibandingkan dengan pria yang pernah menikah dengan Anda dan meninggalkan Anda begitu saja. Mungkin itu adalah satu hal pelajaran buat kita, buat mereka, siapapun kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap kita, baik itu sebagai istri maupun suami. Kalau dia tinggalkan kita, ya sudah. Untuk apa kita menangis untuk orang seperti ini? Dengan menangis saja itu tidak akan selesai permasalahannya. Bahkan dengan
karakter yang buruk seperti itu, kita tidak pantas menangis untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kelakuannya yang tidak pantas terhadap kita. Ini menjadi satu pelajaran buat kita. Terima kasih. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.